Seperti apakah rupa Tuhan yang sesungguhnya? Sejak awal, manusia rindu merenungkan wajah Sang Pencipta seolah ada sesuatu dalam diri kita yang tahu. Kita diciptakan untuk melihatnya, namun kitab suci menggambarkannya dengan bahasa yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Terang yang tak terhampiri, api yang menghanguskan, kekudusan yang bahkan langit pun tak mampu menanggungnya. Kisah Musa di Gunung Sinai memperlihatkan kerinduan terdalam itu. Saat umat Israel berkemah di kaki gunung, awan gelap, guntur, dan suara sangkakala memenuhi udara. Di tengah suasana yang penuh kuasa itu, Musa berani mengajukan permintaan yang luar biasa. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Keluaran 33 ayat 18. Jawaban Tuhan sungguh tegas sekaligus penuh rahasia. Engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang melihat aku dapat hidup. Keluaran 33 ayat 20. Masalahnya bukan Tuhan yang enggan menyingkapkan diri, melainkan keterbatasan manusia yang tidak sanggup menanggung kekudusannya. Melihat wajahnya sama seperti menatap matahari ribuan kali lebih terang, sesuatu yang akan membakar habis manusia. Namun Tuhan berbelas kasih, Ia menempatkan Musa di celah batu, menutupinya dengan tangannya, lalu lewat di hadapannya. Musa tidak melihat wajahnya, hanya punggungnya, tetapi ia merasakan kehadiran, mendengar namanya diserukan, dan diliputi oleh kemuliaannya. Bukan sekadar penglihatan, melainkan pengalaman yang mengubah sejarah Israel selamanya. Kemuliaan yang dinyatakan kepada Musa tidak digambarkan dengan warna atau bentuk, melainkan dalam karakter Allah sendiri. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Keluaran 34 ayat 6. Fokusnya bukan pada apa yang tampak, tetapi pada siapa Allah itu. Namun Musa tetap melihat sesuatu, meskipun terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin dikenal, meski secara bertahap. Kisah Sinai dipenuhi ketegangan, umat ketakutan mendengar suara Allah. Sementara Musa dipanggil lebih dekat. Manusia memang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, tetapi dosa membuat kita tak mampu menanggung kehadirannya secara penuh. Meski begitu, Allah tidak diam. Ia tetap berbicara dan menyatakan diri. Wajah Musa yang bercahaya setelah turun dari gunung menjadi tanda bahwa kemuliaan Allah bukan sekadar konsep, melainkan realitas yang mengubah hidup. Kerinduan untuk melihat wajah Allah ini bergema di seluruh kitab suci. Pemazmur pun berseru, "Kapankah aku akan datang dan menghadap wajah Allah?" Mazmur 42 ayat 2. Namun, perjumpaan itu masih terbatas. Celah di batu karang melambangkan perlindungan sekaligus batasan. Allah menyingkapkan dirinya, namun menjaga manusia dari kebinasaan. Wahyu Allah selalu bertahap, mendidik manusia setahap demi setahap. Musa menjadi perantara, menunjuk kepada Dia yang kelak menjadi perantara sejati antara Allah dan manusia. Untuk saat itu, misteri masih tersisa, tetapi janji tersimpan. Suatu hari tabir akan tersingkap, dan umat manusia akan melihat lebih dari sekadar punggung Tuhan. Injil menegaskan hal ini. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah telah menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Allah tidak kelihatan, namun berulang kali memilih menyatakan dirinya. Dia adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Tidak terikat bentuk atau materi, namun penuh belas kasih. Pencarian wajahnya masih berlanjut. Misteri itu tetap menggantung, namun janjinya jelas. Pada akhirnya, tabir akan tersingkap dan manusia akan benar-benar mengenal Sang Pencipta. Hakikat Allah melampaui waktu, materi, dan imajinasi manusia. Ciptaan adalah kanvas pertama tempat wahyunya tampak. Rasul Paulus menulis dalam Roma 1 ayat 20 bahwa kuasa dan keilahian Allah yang tak kelihatan nyata
terlihat sejak dunia diciptakan melalui karya tangannya. Terbitnya matahari, pergantian musim, keseimbangan langit dan bumi, semua menjadi tanda bisu yang menunjuk pada Sang Pencipta. Namun, hati manusia merindukan lebih dari sekadar tanda-tanda itu. Kita ingin melihat wajah Dia yang menciptakan langit, ingin mendengar suara Dia yang membentuk galaksi. Tetapi keinginan ini penuh risiko. Kekudusannya begitu mutlak, sehingga manusia yang berdosa tak mungkin bertahan di hadapannya. Karena itu Allah menyatakan diri secara bertahap, seperti seorang ayah yang melatih anaknya menerima cahaya sedikit demi sedikit. Pewahyuannya bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan relasi. Dari Eden hingga padang gurun, Allah selalu mengambil inisiatif untuk mendekat. Namun kedekatan itu tetap disertai tanda kekudusan.